kondisi sehat. Semangat! Semangat! Saya tidak akan memberikan sambutan, juga tidak akan memberikan materi, tapi saya akan coba mengingatkan kembali, karena saya ini juga mantan. Kalau mantan kan bekas gitu ya. Saya juga bekas guru, ya. Jadi saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal, mungkin nanti kita agak panjang, Romo. Yang pertama, bahwa maju mundurnya sekolah adalah kita semua yang terlibat. Kepala sekolah tidak bisa merasa hebat ketika dia berjalan sendiri. Wali kelas juga tidak akan bisa hebat kalau dia berjalan sendiri, tetapi satu sekolah adalah rangkaian, didukung oleh semua stakeholder yang ada dalam sekolah itu. Saya akan mengingatkan kembali apa sih sebenarnya tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai wali kelas. Mungkin kita bicara awal dulu tentang kalender pendidikan. Kadang-kadang ini yang dilupakan. Maka harapan kami jangan sampai nanti ada guru yang kedengaran oleh kepala sekolah tidak mampu menghabiskan program pelajaran dalam 1 tahun. Ketika di semester akhir itu mengatakan, aduh, saya tidak mampu menyelesaikan. Maka dari itu semuanya itu diawali dari kalender pendidikan. Kemudian kalender pendidikan kalau SD SMP itu diluncurkan oleh ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau untuk SMK dan SMA diterbitkan oleh provinsi. Maka jangan mengatakan kalender belum terbit, sedangkan sekolah sudah berjalan. Kami yayasan juga sama, kami coba orek-orek. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru semua harus merancang. Sebagai kepala sekolah juga harus merancang dahulu. Memprediksi, karena kalender pendidikan bukan mutlak, tapi prediksi. Yaitu dengan analisis. Yang pertama kita lihat dari semester 1 itu tidak banyak gangguan kayaknya. Ya. Kalau gangguan pun sedikit sekali. Jadi saya juga mencoba orek-orek, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, takut nanti juga dibilang bohong. Nah, di sini. Saya juga tiap tahun membuat orek-orek walaupun mungkin juga tidak real. Kemudian juga saya kasih tanda. Ini contoh saja, ya. Nah, kemudian biasanya ada rapat awal tahun. Kemarin kalau tidak salah itu di tanggal 10, 11, 12. Nah, biasanya saya dulu orek-orek dulu, kemudian saya fotokopi, saya bagikan kepada Dewan Guru. Kemudian kita bahas bersama, karena kalau membahasnya masing-masing, saya yakin tidak akan ketemu. Tetapi kalau kita bahas bersama yang saya buat tadi, atau yang Bapak kelas atau suster yang sudah buat tadi, kita tinggal menjelaskan. Kemudian, yuk kita padukan mana yang benar, mana yang kurang, kita perbaiki. Dalam 1 tahun, itu saya coba membaca itu yang bisa akurat atau pasti itu hanya kurang lebih 200 hari. 200 hari efektif. Itu pun masih banyak gangguan-gangguan. Karena ada hari-hari tertentu yang tidak termasuk dalam kalender pendidikan atau tidak dalam tanggal merah. Ini. Jadi hari efektif baru kita, setelah itu baru selanjutnya baru kita ke program-program sekolah. Nah, kemudian di dalam proses itu juga ada namanya 8 standar. Bapak Ibu pasti masih ingat, saya hanya mengingat kembali karena saya sudah 5 tahun pensiun ya. Jadi 8 standar ini harus kita lihat dulu apa sebenarnya, dari mulai standar isi, ya, standar proses, kemudian terakhir kelulusan. Ada standar kelulusan ya, ada standar tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan dan sebagainya sampai yang terakhir kalau misalnya itu evaluasi. Ini harus kita lengkapi. Nah, kemudian sebagai wali kelas dan guru mempunyai tugas yaitu membuat perangkat pembelajaran, dimulai dari kalender pendidikan sampai dengan penilaian. Nah, kemudian penilaian juga harus dianalisis supaya tahu, jangan sampai anak menjawab salah lalu dijustifikasi bahwa anak itu tidak bisa. Mungkin juga muncul dari kesalahan kita sebagai guru. Mungkin bobot soal juga kurang kita perhatikan. Mungkin dengan kualitas soal juga kurang perhatikan. Kadang-kadang guru ada yang membuat soal itu sengaja membuat pusing anak. Kalimat yang panjang kali lebar, jawabannya sederhana. Ini dalam evaluasi, jadi dianalisis. Nah, kemudian juga dalam membuat soal itu perlu diperhatikan bobot. Yang pertama ringan dulu, sedang, kemudian berat. Jangan dikasih soal yang berat semua. Ya.
Ini untuk Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian wali kelas ini juga tidak hanya membuat perangkat pembelajaran. Sekarang kalau tidak salah, Bapak Ibu, Badan Akreditasi Nasional itu itemnya kalau tidak salah untuk yang periode sekarang ini jumlahnya 358 item. Kalau sebelum 2019 itu hanya ada 157 item. Sekarang 358 item. Apa-apa yang di sana itu saya akan coba uraikan untuk yang wali kelas dulu ya. Di kelas saya coba beberapa tahun ini masuk sekolah, walaupun mungkin tidak Bapak Ibu perhatikan ya. Kelas ini adalah tanggung jawab wali kelas. Apa yang ada di sana? Pertama itu punya buku tamu. Siapapun yang masuk kelas Bapak Ibu wajib ada buku tamu, walaupun teman sejawat. Apalagi kalau kepala sekolah, apalagi kalau pengawas. Kadang-kadang tidak ada ini buku tamu. Ada tidak Bapak Ibu? Ya, yang tidak ada tunjuk jari. Tidak apa-apa, ke depan kita buat. Ini sederhana. Kemudian di meja guru itu, ya, ada beberapa hal. Satu, denah kelas harus ada. Ya, mudah-mudahan sudah ada. Saya hanya mengingatkan sekali lagi ya. Saya tidak menggurui, mengingatkan aja. Ya. Kemudian tata tertib kelas. Ada ya? Sudah dibuat ya? Puji Tuhan. Berarti saya hanya mengingatkan kembali. Ya. Kemudian apa lagi? Absensi. Apa lagi? Jurnal. Termasuk mungkin perangkat pembelajaran. Kemudian satu hal yang penting, buku kasus. Karena di kelas itu kan biasanya ada kasus ya. Anak yang tidak datang, puji Tuhan, saya lihat anak SMK ini kalau tidak datang kadang-kadang dijemput oleh gurunya atau wali kelasnya. Betul ya? Ya, saya melihat kemana Pak? Jemput anak. Saya jemput belum bangun. Nah ini. Ya, saya merasa bersyukur karena udah peran guru udah luar biasa. Ini perangkat-perangkat yang ada dalam kelas kita. Buku kasus sekali lagi ini sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang kejadian yang pengalaman yang sudah saya alami ketika ada anak nakal dipanggil kantor, semua guru nunjuk memang anak itu nakal. Untuk sekarang ini berbahaya. Karena kasus yang kecil apapun bisa jadi besar. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi selesaikanlah. Kalau di situ guru mata pelajaran, selesaikan dulu dengan baik oleh guru mata pelajaran. Kalau tidak mampu, selesaikan dengan wali kelas. Barulah sampai ke sekolah. Jangan tiba-tiba langsung ke kepala sekolah. Ini lingkup wali kelas. Kemudian di dinding, pajangan-pajangan. Sekarang ini kalau tidak salah ini zaman digital ini sangat mudah dan enak. Saya dulu sering membuat kata selamat, apa namanya, bersih pangkal sehat, bersih itu indah dan sebagainya dengan tulisan-tulisan tangan. Kalau sekarang tinggal tulis, serahkan ke percetakan jadi, dan itu murah. Nah, harapan kami kelas kita ini menjadi situasi yang nyaman untuk belajar, suasana yang enak untuk belajar dan mendukung dalam hal belajar. Saya dulu sering ngomel ketika guru, Pak minta belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Dibelikan suatu contoh peta saja. Peta dipakai digulung, peta dipakai digulung. Padahal peta adalah sumber belajar. Coba digantung sesuai dengan kelas atau kebutuhan kelas masing-masing. Ini di kelas harus ada. Kalau kelas 3 itu tingkat kecamatan, kalau kelas 4 tingkat kabupaten, mungkin provinsi ya, dan seterusnya. Jangan dikurung di kantor atau di gudang. Ketika ditanya ada enggak, nanti dulu saya cari. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran deep learning ya. Deep learning. Sekarang ini ternyata baru macam-macam ya. Saya ingat betul kata Pak Yus itu isinya sama, hanya casingnya berubah. Bapak Ibu yang saya hormati, wali kelas masih banyak hal yang bisa kita buat di kelas itu. Ciptakan ruangan yang indah. Kalau sekarang ini belum, besok atau mulai hari ini merancang, besok kita mulai. Ada kata bersih pangkal sehat, bersih itu indah, hari muda menabung dan sebagainya. Kata-kata persuasif untuk anak-anak kita. Nah, kemudian harapan kami kalau Bapak Ibu sekalian membuat semua data itu menggunakan komputer atau laptop, jangan ketika ditanya mana data Bapak Ibu ada di laptop, susah kita ngintipnya. Maka di samping data secara IT itu kita siapkan, data manual harus kita buat. Ya. Ini juga pernah
menjebak saya tentang keuangan sekolah. Saya pernah hampir kena KPK ketika saya ditanya, Pak, mana uang yang 62.800.000 rupiah? Keringat dingin saya. Saya inget-inget, untung saya punya bukti fisik. Saya ambil buku saya, penyerahan saya, kemudian yang menerima siapa? Akhirnya saya tanya operator bilang apa? Ada Pak, di mana? Di laptop. Kamu tidak pusing duduk keliling. Akhirnya saya suruh ambil, suruh print, baru Bapak tenang, sudah aman. Ini suatu contoh. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan ada, tapi ternyata barang itu masih susah kita terjemahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini diantaranya tugas-tugas guru dan wali kelas. Jadi harus bersinergi. Ya. Jangan sampai lempar sana lempar sini. Guru kelas pun harus membantu itu kegiatan di kelas. Nah kemudian mungkin masih ada yang lain-lainnya. Kepala sekolah, mohon maaf Romo yang sudah di sekolah internasional tadi. Saya mengingatkan dengan teman-teman juga. Jadi sekolah sebagai kepala sekolah ini bebannya sangat banyak. Salah satu adalah sebagai manajer. Ya. Semua apa yang terjadi di sekolah, kepala sekolah lah yang pegang peran. Sampai yang terkecil pun, misalnya tentang kebersihan. Saya paling sering menyoroti tentang kebersihan. Jadi kalau saya berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, yang pertama saya lihat adalah sampah. Mohon maaf kalau saya sempat kadang-kadang membuat video. Ya. Jadi saya nyimpan video. Kalau ada yang komplain tinggal saya tunjukkan aja. Ya. Sekolah bersih. Jadi kepala sekolah itu yang pertama adalah sebagai leader, sebagai manajer, supervisor, administrator, inovator, dan motivator. Inovator ini yang sangat-sangat penting. Ya. Jangan sampai saya melihat, mudah-mudahan ini terjadi di sekolah lain, tanaman bunga yang ditanam dari tahun sekolah ini berdiri sampai hari ini tanahnya pun tidak pernah diganti. Mohon maaf ya. Saya selalu mengajak teman-teman itu, coba taman itu kan indah. Untuk membuat indah itu tidak harus taman yang sifatnya hanya indah, tetapi mungkin juga produktif. Diselang-seling, ya. Mungkin ada pohon terongnya, ada pohon cabenya, ada pohon bunganya. Saya melihat di sekolah kita sudah ada yang sudah bergerak dan sudah kelihatan indah. Tapi ada beberapa yang memang belum ada inisiatif untuk tadi tentang kebersihan lingkungan. Tapi secara umum sudah. SMA mungkin ya SMA kan hanya satu sekolah, enak ngurusnya. Kalau di lingkup kita ini 3 sekolah, bahkan mungkin ada anak TK yang sempat keluar sini barangkali ya. Tapi sekali lagi kebersihan ada paling pertama. Saya sering sharing dengan Buder bahwa casing itu harus kita utamakan. Bagaimana orang lewat di depan sekolah kita ini? Beberapa tahun lalu maksud saya pertama masih ada kayu bulat berdiri untuk pasang segala spanduk. Rasanya kok enggak nyaman Romo ya kalau sekolah setaraf Yayasan Sukma ini kok masih ada kayu bulat dipasang kemudian melambai-lambai kemana nggak jelas itu. Akhirnya dirubah. Casing dulu. Bapak Ibu walau ke sekolah tampil cantik itu kan udah luar biasa. Walaupun mungkin waktu berangkat belum mandi. Sepakat Bapak Ibu ya? Casing. Baru itu di dalamnya kita benahi. Jangan sampai ada terjadi. Kadang pernah saya masuk suatu sekolah, saya tanya, boleh numpang lihat data? Boleh Pak. Ini data kelas berapa? Oh, enggak tahu itu kepala sekolah. Ini jangan sampai menunjukkan kesalahan kita depan orang. Ini harus kita lindungi. Kita bersama. Mosok kita tidak tahu. Itu kan menunjukkan bahwa Bapak tidak profesional. Sekolah macam kemarin kita ingat bahwa di sebelah kita kan ulang tahun yang ke-60. Tapi di sana masih ada data tahun 2004 misalnya atau 2005. Ini kan sudah sangat-sangat kadaluarsa. Saya masuk tempat Bu Neri. Bu Neri masuk di udah 1 tahun pelajaran ini ya. Ternyata ada data di sana judulnya tahun 2019 misalnya nih betul ya. Tapi tidak terjadi. Ini kan kalau saya yang masuk, Romo yang masuk barangkali tidak masalah. Tetapi kalau orang-orang dinas pendidikan, ini gimana ya sekolah ini kok datanya masih tahun sekian.
Saya sering mengajari hal yang salah, tetapi tujuannya untuk baik. Tolong judul itu dirubah dulu, pelan-pelan diperbaiki bawahnya. Jangan tahun ajaran baru udah setengah tahun, presiden wakilnya belum diganti, bupatinya belum diganti. Ini satu contoh, ini sederhana sekali. Kalau kita yang masuk mungkin tidak masalah, tetapi ketika tamu dari luar, padahal kita ini sekolah yayasan yang cukup disegani oleh mata masyarakat. Betul? Betul. Betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian inovasi. Ada namanya branding sekolah itu kan apa sih cita-cita ke depan? SMA ya sekali lagi terus kita ya promo Yuli sangat banyak prestasi yang dicapainya, walaupun juga mungkin Bapak Ibu gurunya lumayan capek, betul ya? Gitu. Luar biasa. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan. Kemarin SMP juga banyak prestasi yang didapat. Mungkin kalau SD itu yang SMK yang lain nanti kita bentuk juga mungkin kelihatan. Ini sekolah. Jadi jangan sampai saya kadang-kadang mohon maaf, ini sedikit ya. Ada orang tua ngantar barang ke sekolah. Saya tanya, ada apa Pak? Nitip barang. Tadi pesan gimana? Serahkan dengan Bapak yang sering nyapu. Mohon maaf, Romo Pranoto. Saya dalam struktur yayasan itu kalau saya ditulis sebagai sekretaris, tapi lebih baik saya dikatakan pembantu sebenarnya. Budaya sampah juga kadang-kadang juga kurang diperhatikan. Ketika membudayakan bersih, ya beberapa pengalaman yang saya lihat, saya terakhir di AD5, mungkin Bapak Ibu boleh melihat di sana. Ya, hari ini juga masih budaya bersih itu masih ada. Waktu istirahat hampir tidak sampah. Dan hari ini pun boleh dilihat di AD5 sana. Tapi di sini begitu sekolah masuk nggak tahu sampah di mana dari mana. Tapi kembali lagi karena tadi mungkin SD, SMP, SMK ini nggak tahu, mungkin ya. Wah itu anak SD, itu anak SMP, itu anak SMK, saling menyalahkan. Tapi mari kita sebagai guru, kita melatih anak. Pertama kita ambil. Kedua kita ajar anak. Kalau tidak, paling enggak, nak tolong diambil masukkan tempat sampah dan budayakan. Saya tidak mau mendengar menjawab begini. Nak tolong diambil. Pak kata Bu Guru, kata Pak Guru, ada tukang kebersihan. Nah ini. Tugas kebersihan kan tidak sepanjang sekolah, betul betul? Iya. Iya. Jam-jam tertentu bertugas membersihkan. Ketika pagi sekolah, sekolah kita bersih. Ini. Memang tidak mudah. Tanaman yang ada tempat kita seperti di SMP saya lihat sudah cukup bagus dipelihara. Tapi tempat lain mungkin ada juga yang belum terpelihara. Ini tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dan juga sebagai wali kelas, dan juga termasuk tenaga kependidikan yang lain. Nah kemudian siapa petugas yang membina di bawah kepala sekolah? Kepala sekolah lain berwenang, termasuk petugas kebersihan. Saya sedikit mengadu dengan Bapak Ibu ya. Saya awal masuk sini sering ngumpul sampah dari ujung ke ujung. Ada yang ngomong saya, kok Pak Win mau? Ada juga orang tua yang ngomong, Pak Win ganti saya saja. Oh silahkan, dengan senang hati. Ada juga yang marah dengan saya. Coba Bapak Ibu, marah dengan saya kenapa? Ya, Pak jangan dibuang situ sampahnya, capek saya buang sampah. Aduh senyum-senyum saja. Untung usia saya dah 60 lebih. Kalau usia saya 40 mungkin dah tensinya agak tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sampah harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Jadi kalau sekolah kita bersih, orang masuk itu udah segan paling tidak. Sekolah kok bersihnya bukan main. Ini adalah tugas kepala sekolah, tugas guru, wali kelas dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Kemudian saya maklum ketika anak SMK yang baru, mungkin belum terlalu banyak ya, saya berapa kali itu ngomel di depan kantor yayasan itu, begitu makan minum ditinggal di situ. Ya, udahlah saya bersihkan. Kalau ketemu saya ngomel. Kadang-kadang saya ceritakan tutor, bukan anak saya kata tutor nih ya. Ya kita nggak tahu, saya tidak akan mengatakan demikian. Itu. Kemudian papan data di sekolah, baik itu di kelas tadi saya katakan, di ruangan kantor dan sebagainya. Yang sering kita lupa, ya, ini kaitannya nanti dengan pangkat dan sebagainya. Di sana ada daftar personalia atau daftar kepegawaian. Itu kalau zaman dulu itu ditulis mulai dari yang umurnya paling tua, pertama kepala sekolah ya, umurnya agak tua, turun itu sesuai dengan umur, bukan pangkat. Tapi kalau dari pangkat pun tidak masalah.
Nah, kemudian di belakang itu ada tulisan-tulisan kapan mulai mengajar dan sebagainya. Kemudian di belakang lagi ada kapan mereka ini berkala, kapan mereka ini naik pangkat. Selama ini saya lihat, saya sering cerita dengan Romo, gimana sih naik pangkat ini kok lalu harus yayasan yang mengingatkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, berkala dengan pangkat itu hak siapa? Hak Bapak Ibu kan? Masa kami yang ingatkan? Nah, jadi berkala dengan itu sebenarnya di daftar kepegawaian itu ada di belakang. Tapi kalau untuk yayasan barangkali untuk pangkat jelas 4 tahun ke depan itu kan? Itu. Jangan, saya belum diingatkan, lupa. Nah, ini tentang pangkatan. Nah, papan data jelas dan sebagainya. Kemudian di sana ada juga program kepala sekolah, kegiatan kepala sekolah. Kemudian ada papan tulis kecil, itu biasanya kegiatan harian kepala sekolah. Jadi kalau kepelasan tidak ada, itu ada catatannya kemana. Ya. Kita lihat bahwa dalam kalender pendidikan tadi, yang pertama adalah hari pertama masuk sekolah. Itu ada 3 hari, itu namanya MPLS kalau misalnya ya, kita sekarang ya, masa pengenalan dengan lingkungan sekolah. Dan itu sebenarnya berlaku hanya untuk kelas 1. Tetapi kadang-kadang sekolah udahlah jadikan MPLS semua. Nah, kenapa? Kelas 1 kan baru kita kenalkan, yang kelas 2 perlu kenal kelas 1, yang kelas 3 dan seterusnya. Tidak masalah. Tetapi di program itu ditulis sana, itu ada. Ya. Nah, kalau belum sempat, sekali lagi judulnya dirubah dulu, karena MPLS itu biasanya pada tanggal awal itu sama. Kira-kira seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian masih ada hal yang penting lagi tentang pemutakhiran data, laporan bulanan, Bapak Ibu. Laporan bulanan itu kalau tidak salah di dinas pendidikan itu biasanya tidak boleh lewat tanggal 10. Nah, biasanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan dirapel. Ya, harapan kami mulai ke depan ini sebelum tanggal 10 laporan bulanan itu ada, supaya bisa saya baca, saya koreksi. Nah, kalau laporan bulanan tidak dibaca, mohon maaf, tetap saya baca. Karena saya lihat di sana berapa yang tidak masuk itu kelihatan. Walaupun kadang-kadang mohon maaf ada yang copy paste, saya hitung jumlahnya berbeda. Ya, ini. Jadi saya tidak membela diri, tapi laporan bulanan tetap saya baca, gitu ya. Berapa sakit, berapa izin, berapa apa. Kemudian perlu dipahami, ketika guru atau kepala sekolah itu tidak masuk dalam arti menjalankan tugas, berarti di sana jangan dikatakan izin. Tetap dia masuk posisinya. Kenapa? Kalau dia ke Pontianak urusan sekolah, itu kalau sudah ada sana kan tetap masuk, kan gitu bunyinya. Maka di situ hanya ada sakit, izin, dan alpa. Walaupun mungkin untuk alpa tak mungkin lah guru ditulis malas kan gitu, pasti ada perintah kan gitu kira-kira ya. Ini. Kemudian tentang izin mengizin, nanti mungkin Romo juga akan menjelaskan ya di dalam aturan kepegawaian, bahwa yang saya tahu bahwa hari pertama, kedua, ketiga kalau izin itu adalah wewenang kepala sekolah. Dan juga izin perlu diperhatikan, apa sih izin ini ya? Misalnya Romo, saya minta izin gawai, saya rasa ini perlu diperhitungkan. Ya. Kalau misalnya karena sakit keras, meninggal dunia, atau mungkin adiknya menikah, saya rasa itu hal-hal yang wajar. Sekolah tidak memberi izin, asal juga batasannya ini. Jangan minta izin juga udah berangkat. Ini. Nah, dalam izin juga perlu diketahui, izin dalam arti bukan kita tidak masuk lalu tidak memberikan tugas, tetap memberikan tugas sebagai tanggung jawab sebagai guru. Dengan siapa? Pertama kita sampaikan dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Karena ketika kita berhalangan, ada teman yang ganti, betul? Bagaimana seandainya Bapak Ibu pergi, izin tidak ada yang mengganti? Sakit hati tidak? Nah, pasti sakit hati. Maka teman sejawatlah yang kita gunakan. Kecuali sifatnya mendadak. Kalau mendadak yang Bapak Ibu buat, dikondisikanlah oleh sekolah. Suatu contoh, meninggal atau kecelakaan, itu kan tidak bisa. Tapi kalau misalnya tadi adiknya atau kakaknya menikah kan ada waktu, pada seminggu sebelumnya dibuatlah program seperti itu. Nah, selebihnya lewat 3 hari kalau di dinas pemerintahan itu izin ke pengawas. Misalnya Bapak Ibu mau ke
Jawa, mau ke Pontianak atau mau ke kampung untuk kemana, itu kalau lebih dari 3 hari itu wajib izin ke yayasan. Kalau dinas ke dinas lah. Jadi kalau kita di bawah naungan yayasan, dinas. Kalau yang mungkin, tapi kalau negara sudah tidak ada yang negeri ya, kecuali ada 2 orang yang di SMP Pancasila itu ya, itu harus ke dinas. Supaya apa? Ini juga untuk mendeteksi supaya jangan sampai kejadian ini tidak kita kendaki. Pengalaman saya pulang ke Jawa, tiba-tiba sampai di sana kehabisan biaya ya, di tengah jalan. Ketika saya tidak punya surat lembar pun, apa yang saya buat? Tidak bisa lapor kemana, orang tidak percaya. Tetapi ketika saya menunjukkan itu surat izin saya, ya, kita akan bisa sampai pulang. Ini sangat penting. Nah, berikutnya, ketika kita bepergian, satu, udah gak izin, udah gak mungkin agak lama, baru sampai sekarang udah posting bermedia, makan enak, sampai di mana itu yang sebelah sana muda itu, ya. Nah, lalu foto lagi. Ini tolong selama kita masih izin jangan diposting. Ya, saya sering negur dengan kawan-kawan. Boleh posting nanti setelah selesai lah, gitu kan? Jadi kalau orang nanya, oh itu dulu, kan gitu kira-kira. Jangan supaya apa namanya kalau yang terbaru itu Update. ya, terupdate ya. Jadi tolong jangan posting. Nah, itu. Kemudian sebagai guru ya, tadi saya katakan ya, jadi tolong untuk laporan bulanan usahakan sebelum tanggal 10, jangan dirapel. Jadi kalau udah dirapel, udah 3 bulan yang akan datang baru diserahkan, yang lalu baru serahkan bulan ini, ya udah saya simpan saja. Ya, ini, itu terus terang laporan bulanan itu saya baca, ya. Kemudian tentang jumlah yang keluar masuk juga saya baca, cuman yang tidak bisa mendeteksi anak kelas berapa yang keluar, karena kadang yang dikatakan kan hanya jumlahnya saja, ya. Itu. Kemudian cuti, ya mudah-mudahan nanti juga disempurnakan Romo. Jadi cuti itu kalau yang saya tahu di bidang pendidikan atau di pemerintahan itu cuti itu hanya berlaku untuk karyawan kantor. Nah, kemudian karyawan yang tugasnya bukan fungsional tapi struktural, misalnya TU dan sebagainya. Tapi kalau tidak salah saya, bahwa bapak ibu kita di sini ini kalau sekolah libur ya libur, betul nggak? Kalau ada masuk kan sekali, maka mudah-mudahan nanti cuti itu dihapuskan Romo ya. Nah itu, jadi tidak ada cuti, kecuali ya ibu-ibu. Ini pun kalau cuti melahirkan, ini pun berlaku hanya untuk 2 putra atau putri, selebihnya itu hanya izin. Nah, mungkin sedikit toleransi ketika misalnya karena usia kandungan itu kan 9 bulan. Ini instruksinya dari sana itu biasanya atau syaratnya itu paling tidak 1,5 bulan sebelum melahirkan itu ngajukan izin. Tetapi bapak ibu atau ibu terutama yang ini mengatakan kalau nanti yang 5 bulan belum lihat masalah, itu bisa diatur. Saya kan yang penting tidak berubah jumlah. Termasuk juga di dalamnya tentang kalender pendidikan. Macam ini akan terjadi hari Minggu tanggal 17 Agustus. Itu kan apa bendera raya? Betul kan? Diundur atau maju? Apanya? Acara kenegaraan tidak ada diundur dan tidak akan maju, tetap di tanggal 17, betul? Nah, untuk yang negeri, Senin dijadikan cuti bersama. Tidak usah nanya, libur tidak kita ya, tidak usah. Begitu gitu kira-kira. Ini nanti mudah-mudahan ada penjelasan lagi. Biarnya Nah, itu Bapak Ibu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kembali lagi yang penting sekali lagi, harapan kami ketika nanti pastor ataupun saya masuk sekolah Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada data-data yang sudah kadaluarsa. Ya. Bahkan ada yang sudah meninggal sekian tahun, di situ masih tercantum. Ya. Itu tolong direvisi. Ya, kalau baru sih mungkin tidak masalah. Ya. Kemudian daftar di kantor itu biasanya yang paling urgen sering dilihat oleh orang kantor itu tentang data siswa. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa dan sebagainya, keluar berapa itu ada ini. Jangan sampai situ ada tulisan tetapi judulnya masih tahun 2024. Masih tahun 2004 misalnya.
Ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya untuk mengajari tapi mengingatkan kembali. Kemudian dengan kurikulum bermacam-macam Bapak Ibu ya, sekarang ini dari kurikulum darurat 2019, kemudian ada kurikulum merdeka, ada kurikulum apa lagi Bapak Ibu? Nasional lah sekarang. Kurikulum merdeka ya? Nasional. Kurikulum 13 kurikulum. K13 belum 19. Ada lagi kurikulum nasional. Dah. Ada istilah baru lagi tentang deep learning, Pendekatan. tujuh kebiasaan baik ya. Bangun cepat itu bukan tugas kita kan, tetapi kita wajib memberitahu gimana kita membangunkan anak-anak ke rumah-rumah, kan tidak mungkin. Tapi di sekolah paling tidak kita berikan informasi, anak-anak jam sekian harus bangun, jam sekian harus belajar, jam sekian bermain, jam sekian makan sehat dan sebagainya. Itu 7 kebiasaan baik. Kemudian deep learning, saya belum membaca jauh tapi saya sudah coba-coba mengira-ira, mudah-mudahan salah. Deep learning ini kalau salah pembelajaran mendalam ya. Nah, harapan kami kita sebagai guru, karena mohon maaf sekarang orang tua siswa itu rata-rata berpendidikan tinggi, betul Bapak Ibu? Nah, jangan sampai guru salah, nanti bisa ditertawakan kita. Suatu contoh sederhana, macam kita dan guru matematika misalnya, mohon maaf, saya bukan guru matematika. Bangun datar digambar panjang kali lebar, tapi di gambarnya panjangnya lebih pendek, lebarnya lebih panjang. Ini salah tidak kira-kira? Keterangannya panjangnya itu lebih pendek, ditulis lebar. Yang panjang itu panjang berarti betul. Tapi kalau pendeknya itu ditulis panjang, yang panjang itu lebar itu kira-kira betul tidak? Nah, kita sebagai orang jeli itu sederhana itu. Nah, kemudian ketika ditanya luas, anaknya menjawab apa? Panjang kali lebar. Ketika guru mengoreksi, salah. Karena rumusnya panjang kali lebar. Kenapa lebar kali panjang? Akhirnya Pak, datang orang tua ke sekolah, datang orang tua ke guru. Bu, anak saya ini benar. Mana? Ini, oh salah nih Pak, ini panjang kali lebar, bukan lebar kali panjang. Padahal benar kan? Iya. Benar salah? Benar. Benar. Nah, tapi ada dua kemungkinan. Mungkin anak itu menjawab lebar kali panjang, kemungkinan juga jawaban orang tua. Betul nggak? Jawaban orang tua. Padahal orang tua ini sengaja bunuh diri dengan guru. Padahal ini yang jawab saya. Karena orang tua